Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Handika Tanjung, berasal dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bab 2 Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Kali ini kita akan masuk pada definisi pertama dulu. Definisi dari demokrasi adalah, menurut Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, demokrasi adalah suatu pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan, menurut etimologi, demokrasi adalah suatu kedaulatan rakyat dalam suatu pemerintahan di mana rakyat memegang kedaulatan dengan penuh. Dan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah istilah politik, yaitu pemerintahan rakyat. Demokrasi terbagi menjadi 3 atau dapat diklasifikasikan. Yang pertama adalah demokrasi berdasarkan titik berat. Yang kedua adalah demokrasi berdasarkan ideologi. Dan yang ketiga adalah demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi berdasarkan titik berat terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah formal. Demokrasi formal adalah demokrasi di mana hak-hak masyarakat ditekankan pada demokrasi tersebut. Yang kedua adalah demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitik beratkan kepada kegiatan ekonomi dan mengesampingkan kegiatan politik. Negara-negara yang menganut demokrasi seperti ini adalah negara-negara dengan paham komunis, seperti Rusia, Cina, Vietnam, dan lain sebagainya. Sedangkan demokrasi gabungan adalah demokrasi yang mengakui hak-hak individu, namun tetap memberi batasan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Yang kedua adalah demokrasi berdasarkan ideologi. Demokrasi berdasarkan ideologi terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang memiliki konstitusi di dalam demokrasinya atau sebuah undang-undang. Seperti negara Indonesia yang memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dasar konstitusinya. Yang kedua adalah demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang menganggap semua hak-hak masyarakat itu sama atau tidak menganggap kelas sosial. Yang ketiga adalah demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat. Demokrasi ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah demokrasi perwakilan, yaitu sebuah demokrasi di mana rakyat memilih wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen. Yang kedua adalah demokrasi langsung, yaitu demokrasi di mana rakyat secara langsung mengemukakan suara aspirasinya kepada pemerintah. Di dalam ini adalah pemerintahan eksekutif. Sedangkan demokrasi yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Demokrasi perwakilan sistem referendum, di mana demokrasi ini gabungan dari demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Alamuddin, ada beberapa prinsip dari demokrasi. Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Kalau suatu negara tidak memiliki kedaulatan rakyat, maka tidak bisa negara tersebut menjalankan sistem demokrasi. Yang kedua adalah pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Apabila sebuah demokrasi tidak memiliki persetujuan dari yang diperintah, maka percuma sebuah negara memiliki sistem demokrasi. Selanjutnya adalah kekuasaan mayoritas. Dan yang terakhir adalah menyetarakan hak-hak minoritas. Kita masuk kepada makna demokrasi Pancasila. Makna dari demokrasi Pancasila tertuang pada dasar negara kita pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan ini adalah dasar dari bentuk negara kita yang saat ini kita pakai sampai sekarang ini.
Yaitu selanjutnya ada pilar-pilar demokrasi. Pilar-pilar ini seperti penopang dari jalannya sebuah demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Yang selanjutnya adalah demokrasi dengan rule of law. Yang selanjutnya adalah demokrasi pemisahan kekuasaan. Selanjutnya adalah demokrasi dengan hak asasi manusia. Kemudian adalah demokrasi dengan peradilan yang merdeka. Seterusnya adalah demokrasi dengan memberikan otonomi daerah. Dan demokrasi yang berkeadilan rakyat. Ada juga karakter atau ciri-ciri dari demokrasi. Yang pertama adalah kerakyatan. Yang kedua adalah permusyawaratan. Dan yang ketiga adalah hikmat kebijaksanaan. Selanjutnya, dari demokrasi ini kita dapat mengambil nilai-nilai moralnya. Seperti persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kebebasan untuk berpendapat. Mewujudkan rasa keadilan sosial. Menyuarakan tentang persatuan nasional. Dan menjunjung tinggi cita-cita dan persatuan nasional. Pada dasarnya, sebuah demokrasi pasti memiliki sebuah dasar hukum atau sebuah konstitusi. Sama juga halnya dengan demokrasi Pancasila memiliki konstitusinya sendiri, yaitu tertuang pada konstitusi RIS pasal 1. Yaitu RIS ini adalah Republik Indonesia Serikat. Disebutkan pada pasal 1 ayat 1 adalah berbunyi sebagai berikut. Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Juga dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 dari konstitusi RIS yang berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan DPR dan Senat. Konstitusi kedua berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara pada tahun 1950 pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Juga dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, kita masuk kepada subbab yang kedua adalah dinamika. Dinamika dari demokrasi Pancasila yang berlangsung di Indonesia. Ada terbagi menjadi beberapa periodisasi. Yang pertama adalah periode tahun 1945 sampai dengan 1949. Ada beberapa aspek yang ada pada dalam periode tersebut. Yang pertama adalah adanya pembebasan hak-hak politik di Indonesia. Yang kedua adalah adanya pembatasan kekuasaan pemerintah oleh KNIP yang berperan sebagai parlemen pada masa itu. KNIP ini adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang ketiga adalah munculnya partai politik akibat dari adanya maklumat Wakil Presiden pada saat itu Dr. Randus Muhammad Atta yang menyerukan tentang pendirian atau terbentuknya partai politik di Indonesia. Kita langsung masuk pada tahun 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini, Indonesia menganut demokrasi liberal atau juga disebut dengan demokrasi parlementer pada masa itu. Dan pada masa itu juga
Indonesia terjadi 2 kali pergantian konstitusi. Yang pertama yaitu konstitusi RIS yang bermula pada 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan konstitusi RIS berubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang bermula sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli tahun 1959. Pada masa itu terjadi penyelewengan hak-hak seorang presiden. Maka dari itu pada tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang mana isinya adalah mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar konstitusi Indonesia dan tidak lagi dipakai Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Sedangkan kita masuk pada periode 1959 sampai dengan 1965. Pada masa itu, Presiden Republik Indonesia Soekarno menitik beratkan sistem demokrasi di Indonesia yang disebut parlementer, yaitu dengan adanya paham Nasakom, yaitu nasionalis, komunis, dan agamis. Ini merupakan salah satu bentuk penyatuan dari nasionalis, komunis, dan agamis. Ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan ideologi seperti ini. Maka dari itu, pada tanggal 30 September tahun 1965, meletuslah gerakan 3G30 SPKI dengan menculik 7 jenderal dan membunuhnya di Lubang Buaya. Dengan akibat peristiwa tersebut, pemerintahan Presiden Soekarno terguncang. Maka pada tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret yang ditujukan kepada Presiden Soeharto pada masa itu untuk mengamankan dan menertibkan suasana yang pada saat itu mencekam. Kita masuk pada periode 1965 sampai 1998. Setelah keluarnya surat perintah 11 Maret atau Supermar yang kita dengar sampai saat sekarang ini, pada bulan Maret 1967, MPRS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Serikat, menolak pertanggungjawaban dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto menjadi pejabat presiden. Dan pada bulan Maret 1968, pada saat yang bersejarah itu, Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua dan menandai berakhirnya Orde Lama dan tumbuhnya Orde Baru. Selanjutnya periode 1998 sampai dengan sekarang. Pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi di seluruh Indonesia. Indonesia mengalami hyperinflasi, yaitu pada tahun itu inflasi Indonesia yaitu $1 Amerika Serikat bernilai Rp20.000 pada saat itu. Dengan adanya krisis ekonomi tersebut berdampak pada krisis politik di Indonesia. Banyak mahasiswa yang menentang dan menuntut Soeharto untuk mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Setelah puncaknya, pada tanggal 21 Mei
1998 setelah mahasiswa di Indonesia menduduki gedung MPR DPR. Setelah itu Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1965 sampai 1998. Dengan pengunduran diri itu bertandalah berakhirlah era Orde Baru dan masuk era Orde Reformasi. Kita lanjut pada periode 1998 hingga sekarang. Setelah runtuhnya pemerintahan Soeharto, maka Wakil Presiden pada saat itu B.J. Habibie dilantik menjadi presiden. Pada saat itu juga Presiden B.J. Habibie mengeluarkan beberapa undang-undang seperti undang-undang tentang pers. Pada saat itu mulailah pers untuk berkembang dan menyiarkan berita-berita tanpa ada kekangan dari pemerintah. Dan juga tentang konstitusi atau mengeluarkan undang-undang tentang sistem partai politik. Dengan adanya undang-undang tersebut pada pemilu tahun 1999, Indonesia melaksanakan pemilu dengan jumlah partai 48. Selanjutnya, kita masuk kepada makna dan perilaku berdemokratis. Apa-apa saja makna yang penting dalam kehidupan berdemokratis? Yang pertama adalah persamaan kedudukan di muka hukum. Baik dengan jabatan yang tinggi maupun yang rendah, di mata hukum mereka tetap sama. Yang kedua adalah partisipasi dalam membuat keputusan. Yang ketiga adalah distribusi pendapatan menjadi merata dan adil. Yang keempat adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Ada beberapa perilaku yang dapat mendukung jalannya atau tegaknya demokrasi di Indonesia. Di lingkungan rumah, kita dapat membuat diskusi antar keluarga, mengungkapkan pendapat antara setiap anggota keluarga, tapi tidak harus mengkehendaki pendapat kita sebagai pendapat yang paling benar. Di lingkungan sekolah kita dapat juga berdiskusi dengan teman dan guru di dalam suatu kelas dan juga ikut berorganisasi di sekolah. Sedangkan untuk di lingkungan masyarakat kita bisa melaksanakan gotong royong dan beberapa musyawarah di desa misalnya. Dan untuk di lingkungan bangsa dan negara kita bisa mengawal jalannya pemilu supaya bisa terwujudnya luber dan jurdil. Apa luber dan jurdil itu? Luber adalah langsung, umum, bebas dan rahasia, dan jurdil adalah jujur dan adil. Mungkin hanya itu dari materi yang kita paparkan tadi, mulai dari definisi sampai makna dan perilaku demokrasi Pancasila. Mungkin ada dari beberapa hal-hal ini yang masih terkesan umum, tetapi saya berharap semoga video ini dapat memberi wawasan kita tentang pentingnya demokrasi Pancasila, sehingga kita bisa menjadi anak bangsa yang berjiwa hebat, supaya kita bisa berjuang dan mempertahankan demokrasi Pancasila. Dan supaya kita tidak termakan dengan paham-paham selain paham Pancasila, seperti paham komunis dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.